Guys, ini ya, ini kan candle 2. Oke, ini candle 2, C2. C2 ini ya. Nah, kenapa ini C2? Karena ini swing point ya. Karena dari sini sweep. Oke. Anggap ini belum ada, candle ini belum ada. Makanya saya bilang tadi biasa bullish karena udah ada pembentukan C2, ini C2, C1. Ini teman-teman harus menilai me, apa ya, menentukan C2 ini setelah dua candle ini terbentuk. Oke. Tadi kalau kemarin candle ini belum ada. Ini belum ada, ini belum ada. Nih ya, ini belum ada, ini belum ada ya. C2-nya yang mana? Ini. Nah, C2 itu bisa berubah guys selama dia belum bergerak. Misalnya ini C2 kan. Awalnya kita trading di sini. Yang mana ini C3. Nah, ini kan belum terjadi. Nah, di sini kita cari setup buy. Makanya semalam saya bilang buy kan. Dari sini pun udah dapat buy. Kalau dari sini ke sini, ini kan continuation. Ini ngebreak candle ini. Baru di sini kita cari continuation. Nah, ini ngebreak candle ini. Di sini kita cari buy, ya kan? Setelah masuk fair value gap yang kemarin. Nah, setelah candle 2 ini terbentuk, dua-dua ini terbentuk, kita bisa menentukan ini C2 untuk kita trading di C3 ini, dapat buy. Setelah ini terjadi seperti ini kan masih jadi C2. Oke, kenapa? Karena ini masih swing swing point. Nah, kita mau trading di C3, candle 3 seperti ini. Nah, ini C3. Oke, paham nggak kira-kira? Kalau ini nanti, ini kan belum close, ini kan daily close, belum close. Kalau ini close-nya seperti ini nanti, terus ekornya seperti ini. Nah, anggap ekor seperti ini, ya. Bentar ya. Nah, seperti ini. Sweep ini, C2-nya pindah ke sini. Baru kita masih cari bullish di C3 gitu. Nah, jadi kita lihat setelah candle close gitu. Kita tentukan setelah candle close, oke? Okay? Udah paham ya C2, pengertian C2 itu. C2 swing point. Ada sih yang di ebook itu juga ada. Oke, okay? Jadi kita di C3. Mau cari trading di C3. Oke. Okay? Syaratnya di H1 kita harus cari CSD di C2. Ya kan? C2 swing point. CSD H1. Bentar ya, agak lama. Balik. Nah, ini C2 tadi kan dari sini dari sini ke sini nih C2. Wush. Bentar ya. C2. Nah, di sini kita lihat dulu apakah ada konfirmasi reversal. Konfirmasi reversal itu berapa? Berupa apa? CSD, market struktur shift. Dalam hal ini kita pakai CSD aja ya. Nah, ada kan? Nah, ini garis ini pergantian hari ya. Jam 18 ini pergantian hari, pergantian candle daily. Oke. Okay? Tadi kalau nggak ada CSD, kita nggak bisa trading di candle 3. Walaupun dia seperti ini. Candlenya. Sub, sub. Ini. Turun kuat, naik kuat. Nggak ada struktur yang di break di sini. Kalau misalnya nggak ada ya. Jadi kita nggak bisa cari trade di candle 3. Mungkin bisa, tapi pemaksaan lah. Ibaratnya bukan A plus setup. Oke, jadi A setup aja. Nah, kita perubahan struktur itu harus ada high yang di break. Sementara kalau misalnya V gini, ini kan nggak ada high yang di break, ya kan? Ini contoh kalau misalnya nggak ada seperti ini. Nah, kebetulan ini kan ada CSD dia satu. Oke, ya udah valid di sini kita cari konfirmasi di M5 gitu. Oke, di M5 seperti apa? Nah, ini lebih krusial kalau mau cari tempat entry-nya. Kita harus tandain cari liquidity di M15 yang di sweep, sweep Asia. Intinya kita harus cari
setup yang follow trend. Follow trend. Nah, kita kan mengharap bentar ya. Kan kita kan udah tahu trennya itu bentar. Kita kan udah tahu trennya itu jadi bullish kan karena di C2 ini ada CSD atau pergantian struktur. Nah, jadi kita mengharapkan dia seperti ini lagi. Nah, seperti ini anggap ini titik-titik ini belum terjadi lah. Jadi ya udah, kita tinggal cari pola konfirmasi di time frame lebih kecilnya untuk harapan dia follow trend. Cari CSD di M5 ngikutin tren H1. Oke, seperti itu ya. Nah, sekali lagi kita kan mau menangkap awal pergerakan harga, ya kan? Kita harus pahami dulu awal pergerakan harga itu di sesi apa. Oke. Dalam hal ini keseringan di sesi New York, walaupun ada juga di Asia, London. Nah, keseringan di sesi New York. Jadi kita tradingnya di sesi New York. Seperti itu. Jadi ya udah di sesi New Yorknya itu kita cari dia satunya kayak C2 juga gitu. Di sini ada C2 ya kan. Tapi ini kan sesi Asia. Walaupun ini kalau mau entry di sini bisa dapat profit, tapi kita disiplin aja. Jangan gara-gara sesi Asia ini running profit, kita paksakan entry di sini. Jangan. Tetap aja di sesi New York. Kenapa? Lihat di hari sebelumnya. Ini ada pembentukan candle 2 di Asia. Gagal kan? Pembentukan candle 2 di sesi London. Gagal kan? Nah, baru dia ada pembentukan candle 2 di sesi New York. Baru dia running. Nah, kemarin itu running berapa pips ini? Sekitar 200 pip. Kalau ini kan di A1, di M5-nya nggak. Di M5-nya pasti ada nih CSD. Adalah kemarin dapat di video YouTube saya sebelumnya. Jadi oke, kembali ke sini. Ya udah, disiplin carinya di New York. Nah, oke. Pindah ke jadi di sesi New York ini jangan cari CSD di H1, CSD-nya di M5. Nah, seperti ini. Tandain di jam jam mulai pembukaan sesi New York itu jam 8 ke atas lah itu. Atau jam 8.30 ke atas, teman-teman bisa di sini. Nah, berhubung ini tadi ada news, pas kan 8.30 close candle, makanya saya kalau teman-teman lihat sering itu. Di sini saya buat garis gini kan. Nah, saya buat template-nya itu jam 2, jam 6, jam 10, jam 22 dan New York Open. Saya anggap itu 8.30 itu New York Open. Gitu. Sesi New York dibuka. Jadi, ketika sesi New York dibuka, kita tinggal apa? Tinggal cari setup M5 sesuai dengan bias daily tadi. Bias tadi apa? Bullish kan? Ya udah. Nah, di sini pun kita dapat setup CSD M5. Nah, CSD M5 kan. Cuman kan kita realistis. Kita mau entry di sini berdasarkan close candle, lihat ininya, risknya 270 pips. Nah, di sini ada fair value gap. Oke, kita anggap entry di dalam fair value gap. Intinya buat rules pribadi aja. Nah, entry di sini pun masih terlalu besar, ya kan, 200 pip. Takut mungkin ya kan, karena news ini biasanya kalau nggak news, risknya nggak sebesar ini, paling 100 pip, 150 pip ya kan, kayak kemarin-kemarin. Ini kan NFP, wajar lah risk segini. Nah, teman-teman bisa cari setup continuation. Nah, ini ada CSD, apa, continuation selanjutnya. SL tetap di sini ada protected low, bukan ini lagi. Karena setiap ada yang baru, wave baru, ini wave pertama, protected low-nya di sini. Wave kedua, ya kan? Protected low-nya di sini. Wave ketiga, protected low-nya di sini. Jadi kita respect setiap protected low, dalam hal ini protected dulu ya. Ada protected high, protected. Kalau misalnya biasnya bearish,
dicarinya protected SL-nya protected high. Ibaratnya ayunan terlindungin lah dia. Kita nggak mau ini di break. Nah, seperti ini kan. Ya udah, seperti contoh yang ini kan, yang saya kasih ini. Mana tadi? Nah, ini cari continuation kalau terlambat entry. Bukan terlambat sih sebenarnya, karena risknya terlalu besar. Nah, ada 3 ciri-ciri. Ya udah teman-teman bisa entry di sini. Cuman karena berhubung saya udah dapat entry di sini yang kita tadi saya suruh buy di sini, saya nggak mau lagi entry di sini karena market apa aja bisa terjadi guys. Bisa aja ada konfirmasi gini, terus udah turun. Ya udah jadinya profit tadi udah hangus, sudah hilang. Jadi kalau saya tipenya kalau apalagi di akun funded, syukurin aja apa yang dapat. Walaupun ada setup lagi udah nggak usah gitu. Tapi tadi kalau nggak dapat di sini, saya pasti cari entry di sini continuation karena seperti yang saya bilang tadi, kan ada POI yang belum keambil, liquidity draw on liquidity yang belum keambil di sini di H1. Nah, ini kan belum kejeput tadi, ya kan? Nah, di pas bentar ya. Bentar. Lambatnya. Nah, pas harga bergerak di sini, ini belum ada ya. Dia buat konfirmasi. Ini kan belum terambil. Jadi masih ada peluang atau kita bisa mengantisipasi harga akan ke sini gitu. Nah, begitu ada konfirmasi pullback atau anggaplah close candle. Nah, oke juga kan 100 pip, 113 pips. Kita nggak usah ekspektasi dia ke sini lah. Ke sini aja dulu POI. Karena kan kita harus paham harga itu bergerak dari liquidity ke liquidity. Dalam hal ini buy side liquidity dari internal ke eksternal. Nah, eksternalnya itu ya liquidity ini, buy side liquidity. Seperti itu ya. Paham nggak kira-kira? Jadi yang mau saya bilang tadi di H1 di candle 2-nya nggak usah ini candle 2. Sorry. Di candle 3-nya ini nggak usah lagi cari CSD lagi. Ini kan candle 3. Ini candle 1. Nah, ya kan? Di sini nggak usah cari CSD lagi. Gitu. Sama seperti ini. Kalau nyari CSD di candle 2, di candle 3, itu udah bisa ketinggalan entry. Kita bisa ketinggalan entry. Contohnya di sini lah. Ini di hari sebelumnya. Kita cari buy. Kita anggap ini kan candle 3 kan. Kita mau trade di candle 3. Mau di mana cari CSD-nya ini? Ini, ini calon CSD belum kesentuh. Nah, nggak ada pun CSD di sini H1. Nah, kalau kita mau nunggu CSD H1, itu akan sangat terlambat. Eh, lebih bagus di M5 kita di time frame kecil di M5 cari CSD yang harus ngambil liquidity atau di POI gitu. Ini kan ada POI H1. Nah, kemarin kan dapat buy di sini juga. Seperti itu ya, kira-kira mudah-mudahan paham ya. Kalau nggak paham tanya aja nggak apa-apa, saya juga oke aja sih jelasinnya.